Sejumlah daerah sempat mengalami kenaikan COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir, seperti di Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi, Gorontalo, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Tenggara. Terus melonjak, bahkan melampaui negara-negara dengan kasus terburuk di dunia. Indonesia yang kasus positifnya naik. Setidaknya ada 3 hal yang memicu kenaikan kasus COVID-19. Pertama, relaksasi pembatasan mobilitas yang tidak dilakukan secara bertahap. Kedua, protokol kesehatan yang tidak disiplin seperti melepas masker. Ketiga, pembelajaran tatap muka di Profesor Bagirmanan mengatakan bahwa negara atau pemerintah merupakan pemikul utama tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah kami untuk mempresentasikan argumentasi kami terkait mosi yang sangat menarik, yakni pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat. Saya Adini Putri sebagai pembicara pertama, Mikael Ferdinand Immanuel Panjaitan sebagai pembicara kedua, dan Ayudhya Pratiwi sebagai pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya kami menyatakan sebagai tim pro mendukung mosi kali ini. Secara filosofis, kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin oleh pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan negara berkewajiban untuk memenuhinya terutama pada saat darurat kesehatan saat kasus COVID-19 meningkat. Sejatinya, karantina wilayah atau lockdown adalah kondisi isolasi atau pembatasan akses di mana untuk sementara waktu masyarakat dicegah untuk memasuki atau meninggalkan suatu wilayah sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dewan juri yang amat terpelajar, kegagalan pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejatinya menjadi sinyal yang berbahaya dan bukti nyata bahwa pemerintah harus bergegas saat kasus COVID-19 mengganas. Pun sejatinya keberpihakan kami didasari oleh 2 argumentasi utama. Yang pertama, pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang kedua, kegagalan PPKM dan PSBB menjadi faktor utama untuk pemberlakuan kebijakan karantina wilayah saat kasus COVID-19 meningkat. Argumentasi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, pemerintah pun menyadari ketika dilakukan kebijakan karantina wilayah, maka akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat. Oleh karena itulah, pembentuk undang-undang kita melalui pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan memberikan solusi bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pun Dewan Juri terhormat, kami menyadari dengan diberlakukannya kebijakan karantina wilayah akan menambah pembiayaan negara, sehingga kami mendukung mosi kita kali ini untuk menjadikan kebijakan karantina wilayah sebagai upaya terakhir ketika upaya lainnya seperti pembatasan sosial berskala besar tidak berhasil. Pun Dewan Juri terhormat, karantina wilayah tidak memiliki peraturan pelaksanaan sekalipun. Padahal pasal 60 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan telah mengamanatkan adanya suatu peraturan pemerintah, sehingga ini menjadi dasar bagi kita untuk mendukung pemerintah dan mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang karantina wilayah. Selain itu, Dewan Juri terhormat, kami pun merekomendasikan agar dalam peraturan pemerintah tentang karantina wilayah juga terdapat pembatasan kegiatan masyarakat ketika kebijakan karantina wilayah tersebut dilakukan. Sebab Dewan Juri terhormat, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tidak menyebutkan sama sekali apakah dalam masa karantina wilayah terdapat kegiatan pembatasan masyarakat. Sehingga Dewan Juri terhormat, kebijakan karantina wilayah tidak hanya dimaknai pembatasan keluar masuknya seseorang dalam suatu wilayah saja, tetapi juga ada pembatasan kegiatan masyarakat di dalamnya. Selain itu, Dewan Juri terhormat, kebijakan karantina wilayah ini juga harus diikuti dengan adanya asas diskresi atau asas fresh air motion, sebab cara menangani peningkatan kasus COVID-19 dan mengatasi akibatnya tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemerintah berdasarkan asas legalitas saja. Selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, statistik kasus positif COVID-19 dan kematian akibat COVID-19 per Oktober 2021 memang mengalami penurunan. Namun untuk sampai pada titik ini, kita telah dihadapkan pada angka kematian yang begitu tinggi. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat lebih dari 30.000 pasien COVID-19 meninggal pada bulan Juli 2021, menjadikan Juli 2021 sebagai bulan dengan kematian akibat COVID-19 terbanyak sepanjang pandemi terjadi di Indonesia. Bukan hanya itu, akibat gelombang kasus COVID-19 yang tidak diantisipasi,
Ikatan Dokter Indonesia mengemukakan bahwa rumah sakit dan tenaga kesehatan mengalami kolaps fungsional mengakibatkan banyak pasien COVID-19 tidak dapat mendapatkan perawatan. Dewan Juri yang terhormat, data tersebut sejatinya merupakan pertanda kegagalan kebijakan PSBB dan PPKM dalam mengakomodir pemenuhan dan perlindungan hak-hak kesehatan masyarakat. Pun Dewan Juri yang terhormat, kebijakan PPKM dan PSBB tidak didesain dengan membebankan kewajiban kepada negara untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup masyarakat, menyisakan celah begitu besar bagi masyarakat untuk menciptakan kerumunan. Dewan Juri yang terhormat amat sangat menyayat hati di tengah situasi darurat yang terjadi, kebijakan yang ada justru memaksa masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan ancaman virus yang dapat menyerang kapan saja. Pandemi COVID-19 belum berakhir, Dewan Juri yang terhormat. Gelombang ketiga kasus COVID-19 merupakan suatu keniscayaan untuk tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, sebagai alternatif terakhir, sudahlah pemerintah sepatutnya untuk mengumpulkan keberanian menetapkan karantina wilayah atau lockdown sebagai respon terhadap peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Mengingat kebijakan serupa telah berhasil menekan angka kasus COVID-19 di berbagai negara seperti China dan Australia. Pun Dewan Juri yang terhormat, sejak Mei 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menyanggupi dan mengkonfirmasi kesiapan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama karantina wilayah atau lockdown diberlakukan. Atas dasar argumentasi tersebut dan dengan solusi yang telah kami paparkan sebelumnya, kami mengajak Dewan Juri sekalian untuk seperahu bersama kami dalam mendukung penerapan karantina wilayah atau lockdown sebagai solusi saat kasus COVID meningkat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam konstitusi.